Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengambil berkah dalam pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita membacakan umul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang subjek dan objek. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan keempat kita akan membahas subjek dan objek BK Islam. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek BK Islam adalah pada dasarnya yang menjadi subjek dalam bimbingan dan konseling Islam adalah manusia itu sendiri. Namun manusia yang dimaksud secara personal yaitu konselor. Konselor adalah orang atau pihak yang membantu konseli dalam proses konseling. Konselor dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai fasilitator, konsultan yang mendampingi konseli sampai dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima keadaan konseli apa adanya. Konselor juga harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Ada beberapa ciri khas konselor Islami. Ini menurut pandangan saya sendiri. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terampil dalam membaca dan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wajib memberikan bantuan kepada konseli yang memiliki masalah, diminta ataupun tidak diminta. Di sini dia dituntut untuk gemar membantu orang lain, terutama orang yang memiliki banyak masalah atau masalah-masalah kehidupan yang sangat rumit yang perlu bantuan seorang ahli, yaitu konselor. Yang keempat, menjaga kode etik konselor Islami. Yang kelima, dalam memberikan konseling harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, kehidupan konselor Islami harus berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Willis, secara umum karakteristik seorang konselor itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama, beriman dan bertakwa, sama seperti pendapat saya tadi. Yang kedua, menyenangi manusia. Yang ketiga, komunikator, maksudnya dia selalu terampil memulai untuk mencoba menyapa seorang konseli atau orang lain yang baru ia kenal. Yang keempat, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya yang baik dan kompeten, artinya kualifikasi dalam keilmuan tentang kehidupan manusia dia miliki. 5. Fleksibilitas, tenang dan sabar. 6. Menguasai keterampilan teknik dan intuisi. 7. Memahami etika profesi. 8. Respek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai. 9. Empati, tidak sekedar simpati tetapi empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat. 10. Fasilitator dan motivator. 11. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu. 12. Objektif, rasional, logis dan konkret.
Ke-13, konsisten dan bertanggung jawab. Apa saja peran dan fungsi konselor Islami itu? Yang pertama, perannya adalah seperti yang tersebut di atas, yang disebutkan oleh HM Umar dan Sartono, yaitu membantu, kalau ini di sekolah. Kalau di sekolah, membantu kepala sekolah beserta stafnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Membantu atasan. Bagaimana kalau konselor di masyarakat? Yaitu adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat, terutama kehidupan kejiwaannya. Lalu fungsinya apa? Fungsi utama konselor Islami ialah memandu atau menunjuki konseli untuk mencari jalan membuat pilihan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang itu tadi masalah subjek BK Islam. Sekarang tentang objek bimbingan konseling Islam. Bila konselor menjadi subjek BK Islam, maka yang berperan sebagai objek BK Islam adalah konseli, di mana konseli adalah pihak yang dibantu dalam menghadapi masalahnya. Lagi-lagi menurut Willis, konseli adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya atau orang lain. Sedangkan menurut Rogers, konseli adalah individu yang datang kepada konselor dalam keadaan cemas dan tidak komplain atau tidak memahami dirinya. Konseli juga memiliki karakteristik menurut Willis. Yang ada beberapa karakteristik konseli. Yang pertama, konseli atau klien sukarela. Klien sukarela adalah klien yang datang kepada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat berupa keinginan untuk memperoleh informasi, mencari penjelasan tentang masalah, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri konseli sukarela sebagai berikut. Yang pertama, datang atas kemauan sendiri. Yang kedua, segera dapat beradaptasi dengan konselor, mudah terbuka atau transparan mengungkapkan masalah-masalah pribadinya. Yang ketiga, yang keempat, bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling. Tidak main-main. Dia benar-benar untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya bersama konselor. Yang kelima, berusaha mengemukakan permasalahan dengan jelas, tidak bertele-tele dan tidak terlalu mengada-ada. Dan yang selanjutnya, sikap bersahabat, mengharap bantuan. Yang ketujuh, berusaha mengakui semua kesalahan-kesalahan pribadinya. Yang kedua, konseli terpaksa. Konseli terpaksa ini adalah konseli yang datang pada konselor bukan atas kemauannya sendiri, namun atas dorongan teman atau keluarga. Tapi yang banyak adalah atas dorongan bahkan paksaan dari keluarga karena dia memiliki masalah-masalah pribadinya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor. Nah, yang ketiga, konseli enggan atau reluctant client. Konseli enggan adalah orang yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan senang untuk berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga klien dengan enggan yang hanya diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi klien enggan seperti ini adalah menyadarkan kekeliruannya, memberi kesempatan agar klien dibimbing oleh konselor atau lawan bicara lain. Sedangkan yang keempat, konseli bermusuhan atau menentang. Konseli bermusuhan atau menentang merupakan kelanjutan dari konseli terpaksa yang bermasalah cukup serius. Ciri-ciri konseli seperti ini adalah tertutup, menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka.
Cara untuk menghadapi konseli semacam ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, adakan ramah tamah, persahabatan, dan empati. Yang kedua, toleransi terhadap perilaku konseli yang tampak. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran, menanti saat yang tepat untuk berbicara sesuai bahasa tubuh konseli. Ya, sehingga harus memahami faktor psikologi konseli yang seperti ini. Dan selanjutnya, kelima, memahami keinginan konseli yang tidak mau dibimbing. Ya. Dan yang ketujuh ialah mengajak negosiasi atau kontrak waktu dan penjelasan konseling. Yang kelima, konseli krisis. Apa itu konseli krisis? Konseli krisis adalah merupakan orang yang mendapatkan musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran rumah, dan pemerkosaan. Tugas konselor di sini adalah memberikan bantuan yang dapat membuat klien menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ciri-ciri klien ini sebagai berikut. Tertutup atau menutup diri dari dunia luar. Karena mungkin bisa jadi mengapa dia tertutup, mungkin trauma atau dilanda kesedihan yang mendalam sehingga belum cukup waktu untuk membicarakan masalah-masalah pribadinya. Juga kita dituntut sebagai sangat emosional, tidak berdaya. Ada yang mengalami histeria, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dan keluarga, membutuhkan orang yang dipercaya. Itu tadi adalah konseli BK umum. Sedangkan konseli BK Islam ialah karakteristik klien yang Islami seperti pertama, konseli yang dibantu adalah klien yang beragama Islam, yang bersedia dibantu melalui pendekatan yang Islami. Yang kedua, konseli yang dibantu adalah individu yang sedang mengalami masalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Ketiga adalah konseli secara sukarela atau didorong untuk mengikuti proses konseling. Keempat, konseli adalah orang yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya setelah dewasa untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kelima, pada dasarnya konseli adalah baik karena Allah telah membekali setiap individu dengan potensi berupa fitrah yang suci untuk tunduk pada aturan dan petunjuk Allah. Yang keenam, ketidaktentraman konseli dalam hidupnya umumnya bersumber dari belum dijalankannya ajaran Islam. Yang ketujuh, konseli yang bermasalah pada hakikatnya adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk memfungsikan jasmani, qalb, akal dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu. Demikian tadi adalah subjek dan objek BK Islam. Sekarang saya akan memberikan kuis kepada kalian, maka jawab melalui kolom komentar yang ada di YouTube saya. Apa persamaan dan perbedaan konselor dan konseli Islam? Demikian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya sebagaimana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.